Next, selanjutnya sesi sharing akan kita lanjutkan kembali bersama Miss Cindy Pregita. Ya, ya, ini dia Miss Cindy Pregita selaku marketing Google Indonesia dengan topik Innovation and Design Thinking. Okay, please welcome Miss Cindy Pregita as marketing of Google Indonesia with the topic Innovation and Design Thinking. Miss Cindy Pregita, the floor is yours. Oke, thank you Nadia. So, good morning everyone. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan bahas tentang innovation and design thinking. Sebelum itu aku izin share screen dulu. Oke, selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang innovation dan design thinking. Nah, aku yakin di sini teman-teman pasti udah cukup familiar ya dengan istilah design thinking. Mungkin sering dengar dari artikel atau misalnya kadang ikut webinar lain dan ada muncul nih istilah design thinking. Nah, hari ini kita akan bahas lebih detail tentang apa itu design thinking dan bagaimana penerapannya, dan juga kita juga akan sharing-sharing nih tentang key principles yang biasanya kita praktekkan di Google. Nah, ada general rules di sesi kali ini. Yang pertama, teman-teman feel free banget untuk bertanya ataupun misalnya memberikan pendapat atas materi yang nanti akan kita discuss. Nanti bisa aja jawab langsung di kolom chat, atau misalnya ada pertanyaan, atau misalnya ingin berpendapat, itu feel free banget. Nah, dan di sini nanti kita akan bagi jadi 2 sesi. Yang pertama, design thinking dan innovation ini yang pertama, sebelum kita lunch, dan selanjutnya nanti akan kita lanjutkan juga dengan design thinking yang sesi kedua, setelah kita selesai lunch. Oke, sebelum kita mulai, aku ada pertanyaan nih buat teman-teman. Mungkin bisa teman-teman bayangin dulu, atau beberapa saat yang lalu, kapan atau di mana teman-teman itu bisa mendapatkan ide atau bisa berinovasi. Kapan atau di mana sih teman-teman tuh bisa dapat ide yang benar-benar cemerlang, atau misal otaknya encer nih buat dapat ide. Apakah itu pas di kantor atau di tempat kerja, atau pas lagi di taman, lagi jalan-jalan di taman kantor, hirup udara segar, lihat pepohonan, lalu dapat idenya. Atau misalnya lagi di playground, atau di tempat bermain di kantor, lagi main tenis meja nih sama teman-teman, terus dapatlah idenya. Mungkin ada yang mau sharing selama ini dapat idenya kapan atau di mana? Di kolom chat mungkin ada yang mau? Pas sendirian duduk di kamar. Kamar mandi juga biasanya benar ya, ketika mandi. Oke, ada yang ngelihat kuburan. Lagi naik motor, lagi di gereja, nah macam-macam ya di sini ya. Sebelum tidur tengah malam, ya biasanya malam-malam kamar mandi, teras kamar. Iya, iya. Biasanya memang kita sering mengidentifikasi atau relate ketika kita dapat ide itu saat-saat tertentu atau di tempat-tempat tertentu. Misalnya tadi ada yang lagi di teras, ada yang misalnya lagi saat malam-malam nih baru lancar idenya, atau misalnya lagi di tempat-tempat tertentu, ada juga yang misalnya lagi di playground tempat main kayak gini, terus akhirnya idenya bisa jalan lebih lancar. Nah, tapi di sesi hari ini kita nggak akan bahas gimana caranya membangun infrastruktur atau bangun fasilitas supaya teman-teman bisa berinovasi dengan lebih cemerlang, tapi kita akan lebih bahas tentang mindset-nya itu. Kenapa? Karena inovasi ini bukanlah tentang infrastruktur, atau bukanlah tentang fasilitas, atau bukanlah tentang kapan atau di mana, tapi ini adalah lebih ke mindset yang akan kita usahakan untuk kita kembangkan. Dan di inovasi ini, kita akan berusaha untuk bisa melatih sudut pandang kita untuk melihat situasi, untuk bisa menganalisisnya, untuk kita bisa lebih berempati dengan konsumen atau calon pengguna gamers kita, dan gimana caranya kita bisa menganalisis permasalahan dan menghasilkan solusi. Atau biasanya metode-metode ini kita bisa sebut juga dengan design thinking. Jadi hari ini, di sesi ini, kita akan bahas 3 poin. Yang pertama adalah apa itu inovasi dan design thinking. Yang kedua itu adalah tentang innovation dan product life cycle. Dan yang ketiga itu adalah 3 key principles design thinking yang biasanya kita juga praktekin nih di Google. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada 2 di sesi hari ini. Jadi untuk kita, pertama kita akan bahas dulu dari focus on the user, yang kedua think 10 times.
nanti setelah lunch kita akan bahas tentang key principles yang sebelum kita bahas lebih lanjut tentang innovation secara detail, kita harus make sure dulu kalau kita paham dan kita tahu aspek-aspek apa aja yang perlu kita pertimbangkan ketika kita berbicara tentang innovation. Yang pertama itu adalah customer desirability. Apakah produk ini bisa menjawab kebutuhan dan keinginan konsumen? Atau bahasa lainnya, apakah game kita ini bisa memenuhi ekspektasi dan juga memenuhi keinginan dari gamers-gamers kita ini? Dan yang kedua itu adalah business viability. Jadi apakah produk kita atau inovasi kita itu bisa dari sudut bisnis itu bisa menguntungkan atau bisa ya menghasilkan profit atau revenue, atau dalam konteks game berarti apakah dengan kita membuat game ini juga bisa laku di pasaran, bisa menghasilkan revenue untuk kita. Dan yang ketiga itu adalah technical feasibility. Jadi dari sisi teknis, apakah game ini dengan berbagai infrastruktur ataupun sumber daya yang kita miliki itu bisa kita realisasikan. Jadi dari tiga ini, dari customer desirability, business, dan technical feasibility, itulah yang akan menjadi innovation. Artinya, ketika kita mau membahas lebih lanjut tentang innovation, kita butuh memperhatikan tiga aspek ini. Oke, yang pertama kita akan membahas dulu for your information tentang information dan product life cycle. Nah, ini aku cukup yakin teman-teman sering lihat ya kurva ini. Ini adalah life cycle of an industry. Jadi dari tahap awal itu ada introduction, jadi pengenalan biasanya ketika ide-ide baru ini baru muncul, inovasi baru muncul, lalu ke tahap growth, tahap kedua ini biasanya perkembangannya tinggi, jadi bisa dilihat juga slope-nya, slope kurvanya itu lebih curam, akhirnya sampai suatu titik itu akan mencapai maturity, dan akhirnya mulai turun. Nah, jadi ada life cycle industry ini juga perlu kita pertimbangkan juga untuk kita lihat. Dan bagaimana contohnya, dan bagaimana inovasi ini berperan dalam life cycle industry. Jadi inovasi ini bisa leads a new trends di dalam life cycle industry ini. Contoh misalnya kita lihat dari televisi. Yang pertama kita inget banget ya dulu mungkin ada juga yang pernah nonton televisi tapi masih hitam putih. Itu kan dulu inovasi awal banget ya, bertahun-tahun yang lalu inovasi televisi hitam putih ini sangat tinggi peminatnya, lalu sangat growth-nya tinggi, tapi pada suatu titik akhirnya mulai turun. Dan akhirnya mulailah digantikan dengan penemuan baru, yaitu televisi yang berwarna, yang masih bentuknya tabung. Setelah itu lanjut lagi, mulai ada inovasi baru, yaitu tentang flat screen, TV yang pipih ya, dan lanjut lagi kemudian sekarang ada HDTV. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa inovasi ini dapat memberikan adanya cycle baru dalam industri life cycle. Nah, gimana nih contohnya kalau misalnya di game? Ini teman-teman feel free juga untuk discuss, untuk bisa diskusi atau punya pendapat lain, karena ini benar-benar kita open for discussion juga. Apakah game ini juga industri life cycle-nya gimana nih? Misalnya ini contohnya dulu, ingat banget teman-teman, masih ingat nggak main Snake 3D? Terus kita juga dulu main Flappy Bird. Terus akhirnya sekarang berkembanglah muncul berbagai game-game lain yang akhirnya sekarang marak banget dimainin oleh anak-anak, yaitu ya Mobile Legends, PUBG, dan mungkin nanti akan ada lagi jenis-jenis game baru yang akan dikembangkan, dan ada inovasi game jenis lain. Jadi di sini key takeaway-nya adalah kita juga perlu memperhatikan industry life cycle, bagaimana caranya supaya inovasi yang mau kita kembangkan ini juga bisa leads a new industry life cycle itu. Nah, selain itu juga kita bisa membagi jenis inovasi menjadi beberapa aspek. Ini ada pembagian jenis inovasi berdasarkan produk versus proses. Jadi ini for your information aja, kalau misalnya product innovation, itu berarti dia melakukan inovasi secara keseluruhan untuk hasil akhir output-nya. Jadi contoh output-nya itu adalah berarti ada perubahan output atau perbedaan output yang baru. Contohnya misalnya dari HP, dulu kita masih pakai Nokia, terus kita ganti mulai pakai what's called ya, BlackBerry ya, dan habis itu kita lanjut lagi sekarang udah pakai smartphone yang tipis.
Sekarang nanti ada lagi smartphone yang bisa dilipat dan segala macam inovasi. Dan itu adalah product innovation di mana inovasinya ini di output akhirnya. Yang kedua itu adalah dari sisi proses. Jadi kalau produk itu kan kita melihat dari output akhirnya. Sedangkan kalau dari sisi proses berarti kita melihat dari proses selama membentuk output itu. Jadi apakah inovasi ini dapat memberikan proses yang baru, metodologi proses yang baru, supaya misalnya proses produksinya bisa lebih efisien. Yang lain juga bisa kita melihat dari radical versus incremental innovation. Kalau radical, sesuai dengan namanya juga, berarti dia membuat produk atau membuat service atau teknologi yang bisa mereplace atau benar-benar bisa menggantikan produk yang sebelumnya. Contoh, misalnya dulu kita masih sering nonton bioskop, dulu belum ada Netflix, sekarang tiba-tiba ada radical innovation di mana kita bisa nonton film tanpa harus ke bioskop. Jadi bisa dibilang juga bahwa Netflix ini juga bisa menggantikan existing ones, yaitu bioskop tadi. Yang kedua, itu dari sisi incremental. Sesuai namanya juga, berarti incremental adalah berusaha untuk memodify, dimodifikasi, atau ditambahkan fitur-fitur tambahannya terhadap produk sebelumnya. Contohnya adalah alat-alat game dulu ini. Nah, selain kita membahas tentang produk versus proses, ataupun radical versus incremental, juga ada beberapa istilah atau jenis innovation lainnya. Contohnya ini adalah disruptive innovation. Biasanya, disruptive innovation ini adalah biasanya bisa dikaitkan juga dengan radical innovation. Biasanya memang bisa, tapi nggak selalu. Jadi kadang contohnya teman-teman dulu kita kalau makan daging, biasanya memang benar-benar purely kita daging ayam, daging sapi. Tapi sekarang kita ada daging yang dari sayuran, yang plant-based. Ini salah satu contoh juga disruptive innovation, dan biasanya ini juga ada target marketnya ini adalah target market yang mungkin di produk-produk lain itu belum ditujukan ke target market tertentu. Contohnya misalnya plant-based meat berarti bertujuan untuk ke vegetarian, tapi pengen coba nih rasanya makan daging kayak gimana. Jadi ini lebih ke accessibility-nya juga. Dan terkadang itu ada tren bahwa produk-produk disruptive innovation ini awalnya di-ignore atau ditolak sama incumbents atau pemain lama. Nah, selanjutnya juga ada jugat innovation. Jadi jugat ini lebih ke arah life hacks biasanya atau inovasi-inovasi yang mungkin secara produk itu enggak terlalu matang produknya, tapi ini juga bisa berguna untuk mengatasi permasalahan kehidupan yang tidak terlalu kompleks. Contohnya dari foto-foto yang bisa kita lihat di sini, itu juga bisa salah satu dikategorikan sebagai juga innovation. Dan ini yang terakhir juga ada namanya open innovation. Berarti di open innovation ini perusahaan bisa mendapatkan ide, itu nggak hanya dari karyawannya saja, tidak hanya dari internalnya saja, tetapi juga bisa mendapatkan ide dari sumber eksternal. Contohnya misalnya ini ada game Angry Birds, ada juga yang First GUI Computer. Nah, ini adalah salah satu inovasi yang didapat ketika si perusahaan ini dia mengengage dengan pihak-pihak luar untuk membantu mereka memberikan ide. Dan akhirnya muncullah inovasi ini. So ya, tadi ini kita membahas dulu introduction tentang the product dan innovation life cycle. Next, kita akan bahas tentang design thinking yang biasanya kita terapkan di Google. Ada 3 prinsip, dan kita hari ini akan bahas dulu, untuk sesi ini akan bahas 2. Yang pertama adalah focus on the user, yang kedua itu adalah think 10 times, dan yang ketiga adalah be prototype driven. Yang pertama adalah kita akan bahas dulu tentang focus on the user. Kalau misalnya teman-teman masih ingat, di awal tadi kita itu ada 3 diagram Venn. Satu itu adalah customer, kedua adalah business, dan yang ketiga adalah technical. Di sini, kita memang memiliki 3 aspek ini yang perlu kita perhatikan. Tetapi, salah satu faktor yang perlu kita fokuskan terlebih dahulu itu adalah focus on the user, di mana kita berusaha untuk berempati dengan
calon konsumen kita, dengan target market kita, dan hal lain tuh akan mengikuti. Jadi fokus on the users and all else follows. Jadi di sini key takeaway-nya adalah jangan langsung jump in atau jangan langsung fokus ke sisi bisnis, padahal belum mempelajari atau belum mendalami tentang bagaimana user kita. Atau terlalu jump in ke teknikalnya, padahal kita belum paham nih apa nih kebutuhan dari konsumen atau calon target. Nah, di sini kita akan mengilustrasikan dulu. Mungkin kalau teman-teman tahu ya, dulu ada yang namanya mainan yang biasa digantung di atas kasur anak bayi. Jadi kalau teman-teman ingat, biasanya kan ada anak bayi tidur, terus di atasnya itu biasanya ada mainan tuh yang muter-muter di atasnya. Jadi anak bayinya ini akan ngeliatin sambil tiduran, anak bayinya ngeliatin dari atas ada mainan. Di sini ada seorang ayah yang dia ini mau buatin mainan dan mau masangin mainan ini untuk anaknya. Jadi akhirnya dia gantung mainan ini di atas kasur anaknya itu. Jadi anaknya sambil tiduran bisa lihat ke atas, bisa lihat mainannya. Teman-teman bisa lihat, ini ada 4 kendaraan. Ada truk, ada ya mobil bis, terus juga ada mobil polisi. Dan ini bentuknya 2 dimensi. Jadi anggap aja ini karton bergambar, terus dipasang tali dan kawat seperti ini. Dan bentuknya 2 dimensi. Terus ayahnya itu udah senang banget. Pasti anak saya akan suka nih produk yang udah saya bikin atau hadiah yang udah saya bikin, yang udah saya pasang di atas kasurnya dia. Ternyata anaknya nggak suka, anaknya nggak senang ternyata. Ada yang bisa nebak nggak kira-kira kenapa anaknya tidak suka atau tidak puas dengan mainan yang dipasang oleh ayahnya? Ada yang bisa jawab di kolom chat? Kenapa anaknya tidak senang ketika ayahnya pasang ini? Oke, ada 1 yang boleh jawab karena lihat bagian bawahnya saja. 2, karena sejenis. 3, anaknya masih bayi. Ada lagi tebakan lain? Mungkin bingung aja kali ya. Oke, bingung aja. Terus ya, warnanya nggak mencolok. Dari bawah nggak kelihatan bentuknya. Anaknya belum pernah lihat mobil. Oke, bukan itu kesukaannya, tidak suka color-nya. Ada tebakan lain? Dari bawah cuma kelihatan garis lurus. Oke, jadi tidak bisa dinikmati ya, tidak bisa dipegang gitu. Tidak bisa dipegang ya, tidak bisa dinikmati. Nggak tahu itu mobil, anaknya perempuan. Oke. Pinter-pinter nebak juga ya ini. Ya, jadi ini salah satu ada yang menjawab ini. Jadi jawabannya adalah kenapa anaknya nggak senang? Karena ini yang dia lihat dari bawah. Karena tadi bentuknya 2 dimensi kan. Berarti bentuknya pipih. Berarti ketika anaknya lihat dari atas, dia hanya melihat garis-garis ini saja. Jadi inilah yang membuat anaknya ini tidak puas dengan mainan yang dilakukan, yang dibentuk oleh anaknya. Jadi tadi kan coba deh kita bayangin, tadi ini kan mainannya. Bentuknya pipih kan. Ayahnya lihat dari samping. Oh, dari samping terlihat bagus nih, dari ayahnya yang memasang. Tapi ketika anaknya lihat dari bawah, saat anaknya lagi tiduran, bentuknya seperti ini. Karena bentuknya 2 dimensi. Ya, jadi di sini pesan moralnya adalah ketika kita mau membuat produk atau misalnya kita mau berinovasi, jangan lupa untuk mengconsider perspektif dari calon konsumen kita. Jadi jangan lihat hanya dari perspektif kita saja sebagai pembuat produk, tapi juga lihat dari perspektif calon konsumen kita. Contohnya ya balik ke cerita tadi, di mana ayahnya hanya lihat dari perspektifnya dia saja kan, hanya lihat dari samping. Ternyata pas anaknya lihat dari bawah, ternyata nggak bagus, anaknya tidak suka. Ya, jadi ini adalah salah satu alasan penting mengapa kita harus fokus on the user. Dan salah satu caranya adalah kita melakukan market research. Market research itu ada banyak jenis ya, mungkin teman-teman juga udah sering melakukannya. Yang pertama, itu ada survei. Yang kedua juga bisa interview, yang akan kita bahas lebih dalam hari ini. Yang ketiga juga ada observasi. Biasanya kita menyebutnya itu etnografi. Jadi kita mengobservasi dari jauh
ketika orang ini lagi melakukan aktivitasnya. 4 juga bisa ada FGD, atau kelima juga bisa polling, dan sebenarnya masih banyak lagi market research yang bisa kita gunakan. Nah, kita akan bahas lebih dalam tentang interview. Apa itu tujuan dari interview itu sendiri? Kita ini ingin bisa memahami atau kita ingin bisa mengeksplor, men-uncover kebutuhan dari user kita atau calon target market kita. Bisa berdasarkan cerita, story pengalaman mereka sebelumnya. Yang kedua dari sisi emosional, ini penting juga ketika kita mau melakukan market research. Dan yang ketiga itu adalah dari insight yang mereka juga akan utarakan ketika kita melakukan interview. Ketika kita interview, kita harus pasang mindset bahwa tujuan kita ini tidak langsung atau hanya mau untuk men-generate new ideas. Jadi ketika kita interview, kita bertemu dengan user, itu mindset-nya jangan langsung, aku harus dapat ide setelah selesai ini interview. Enggak, tapi kita harus fokus di mana kita ingin memahami mereka terlebih dahulu, kita ingin memahami dari emosional mereka, dari sisi keinginan mereka, dari sisi behavior, value attitude mereka, dan kita ingin bisa mendapatkan gambaran keseluruhan. Supaya ketika kita nanti akan di tahap selanjutnya mengembangkan inovasi atau mengembangkan produk, itu kita bisa memastikan bahwa produk kita ini memang juga sesuai dengan apa yang dibutuhkan ataupun diinginkan oleh user kita. Dan ini satu tips terakhir, yaitu listen and ask for feedback. Artinya, ketika kita interview tadi, mindset-nya jangan langsung loncat ke solusi, jangan langsung loncat ke kesimpulan, tapi ask feedback, anggap aja interview ini sebagai cerita, sebagai curhat nih sama calon user kita ini. Nah, ini ada beberapa tips. Biasanya masalahnya ketika kita interview, itu ada beberapa. Satu, interviewee kita itu kurang bisa mengelaborasi pengalaman mereka atau mengelaborasi emotion mereka ketika kita tanyakan pertanyaan tertentu. Kenapa? Dan ini memang wajar ketika calon interviewer kita ini dia sulit untuk mengelaborasi, apalagi tentang emotion. Karena biasanya ketika emotion dan mau dielaborasi dengan kata-kata itu biasanya kan agak sulit ya. Makanya kenapa ini salah satu challenge juga, apalagi teman-teman yang di marketing, untuk bisa tahu apa itu benar-benar kebutuhan dan keinginan dan emotion mereka, itu ada satu challenge ketika interview. Yang kedua, kadang ada juga interviewee yang jawabnya singkat banget. Kita tanya pertanyaan, terus dia cuma jawab 2 kata, 3 kata, atau cuma 1 kalimat yang kurang dielaborasi, karena mungkin males untuk menjelaskan, atau mungkin karena kita yang salah nanya. Makanya ini ada beberapa tips yang teman-teman bisa juga coba nanti. Yang pertama adalah 6 stories. Jadi ketika teman-teman mau tahu perilaku mereka, contohnya perilaku bermain game, bisa tanya, tell me about a time when you play a game, bla bla bla. Contohnya misalnya, aku sendiri pernah ngelakuin interview ke gamers-gamers untuk penelitian juga, dan bisa bertanya, tell me about a time when you buy in-game items, when you buy the Diamonds Mobile Legends. Could you walk me through, atau misalnya tell me a time pas itu, kenapa sih tertrigger untuk mulai atau mau beli Diamonds? Hal apa yang bikin kamu pas itu ke-trigger pas itu? Nah, dari situ nanti dia akan mulai ceritakan dari awal banget kenapa dia akhirnya tertarik atau ke-trigger buat beli Diamonds, sampai akhirnya dia beli atau dia kunjungin website-nya atau dia beli Diamonds-nya, sampai dia pakai Diamonds-nya. Jadi itu bisa kita tanya story-nya. Yang kedua, itu adalah ask open-ended questions. Contohnya seperti tadi, walk me through the time pas teman-teman lagi mau beli skin. Terus yang ketiga juga encourage the elaboration. Karena memang biasanya the challenge adalah the interviewernya ini kurang mengelaborasi dengan detail. Jadi kita memang harus sering nanya, kenapa, dan kenapa. Jadi kalau misalnya ada nih yang bilang, misalnya kita tanya, kenapa sih kamu mau kenapa kamu mau beli Diamonds Mobile Legends? Terus dia akan jawab,
iya soalnya mau beli skin, titik. Tapi kita masih belum mendapatkan insights atau mendapatkan kenapa mereka ini mau sih beli diamonds. Karena tadi jawabannya cuma beli diamonds, mau beli skin. Terus tanya lagi, why? Kedua, kenapa sih mau beli skin hero-nya? Terus dia akan bilang, iya soalnya skin hero-nya keren. Tapi kita masih, sebenarnya di titik ini kita juga belum dapat kan sebenarnya kenapa mereka mau beli diamonds dan mau beli skin. Tanya lagi, why yang ketiga? Kenapa sih kamu mau punya skin hero yang keren? Tidak akan jawab. Soalnya biar kelihatan keren depan teman-teman. Oh bukan, biasanya antara jawabannya kelihatan keren depan teman-teman, atau yang kedua bisa lebih menangin gamesnya. Terus nanti dari sini kita udah mulai dapat kan, oh ternyata motivasi mereka membeli diamonds itu karena mereka mau terlihat keren depan teman-temannya. Kalau teman-teman masih penasaran, bisa tanya lagi, emang kenapa kamu mau kelihatan keren dengan main game itu? Terus akhirnya mereka jawab, oh iya soalnya merasa kalau karakter game itu adalah diriku. Berarti di sini kita bisa dapat kalau ternyata gamers ini dia mempersonalize, dia mengidentikan karakter game dia sesuai dengan diri dia. Jadi itu alasan dia kenapa mau beli diamonds. Bukan hanya sebatas sampai beli skin aja, bukan hanya sebatas sampai hero-nya bagus, tapi ternyata dia punya value atau ya hal yang dia persepsikan, bahwa dia mempersepsikan karakter yang ada di dalam gamenya dia itu adalah dirinya sendiri, merepresentasikan dia. Makanya dia mau terlihat keren di dalam game karakter itu. Jadi ini hal yang juga penting ketika teman-teman interview nanti, seringlah tanya kenapa. Dan tell me more about bla bla bla. Jadi bisa diceritakan. Nah, ini contoh yang encourage elaboration tadi. Jadi misalnya ketika interviewingnya ini menjawabnya singkat, tapi kita bisa tanya juga kan, kenapa? Atau misalnya teman-teman ada ngelihat ada hal yang dia menjawab, tapi kesannya ada sesuatu yang mungkin agak ditutupi, atau misalnya agak malu untuk cerita. Itu teman-teman bisa tanya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini selain itu, teman-teman juga nanti kalau misalnya interviewnya ini, kalau online ya biasanya, apalagi kalau lagi lewat Google Meet, atau kita ketemu langsung, tapi akan sulit sih untuk ketemu langsung ya, apalagi di situasi sekarang. Biasanya kalau misalnya ketemu langsung, kita bisa lihat bahasa tubuhnya mereka. Ketika mereka menjawab sebuah pertanyaan tertentu, kita juga bisa lihat reaksi mereka. Reaksinya itu bukan hanya dari apa yang diucapkan, tapi kita juga bisa lihat reaksi dari bahasa tubuh, atau dari intonasi, atau dari gerakan mata, atau dari posturnya. Apakah tiba-tiba bahasa tubuh mereka berubah, atau misalnya intonasinya berubah dalam menjawab pertanyaan tertentu. Nah, ketika ada itu, ada tiba-tiba perubahan bahasa tubuh yang signifikan terhadap pertanyaan tertentu, teman-teman bisa coba untuk elaborasi lagi. Jadi kita memang harus bisa peka nih ketika kita mau melakukan market research. Jadi kita tidak hanya mendengar, tapi kita juga melihat dari bahasa tubuh mereka, dari intonasi mereka. Ketika ada sesuatu yang mungkin berbeda atau reaksinya beda, itu kita bisa elaborasi lebih lanjut. Nah, itu yang pertama, di mana kita membahas tentang focus on the user dengan kita melakukan market research. Dan juga berempati. Nah, terkait berempati, selanjutnya kita juga masih akan tetap fokus on the user. Kita akan bahas dari sisi empatinya. Apakah teman-teman familiar dengan ini? Ini adalah empathy map. Ya, jadi kalau di empathy map ini, kita berusaha untuk bisa memahami, untuk bisa berempati dengan apa yang user kita pikirkan, atau user kita ucapkan, atau yang user kita lakukan, atau yang user kita dengarkan. Jadi di sini kita benar-benar berusaha untuk memposisikan diri kita ke user kita. Nah, di sini ada contoh empathy map yang lebih detail. Ini contohnya. Jadi sebenarnya ini hanyalah sebuah framework atau sebuah tool untuk membantu teman-teman
untuk bisa dapat lebih berempati, bisa lebih mengerti dengan apa yang user kita butuhkan, dengan keseharian mereka, dan harapannya ketika kita bisa lebih memahami apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka dengarkan, itu kita bisa lebih berempati dengan mereka, kita bisa lebih membuat produk yang lebih fokus on the user, kita bisa lebih membuat produk yang customer oriented. Pertama, ini adalah who are we empathizing with? Siapa sih yang jadi target atau jadi target user kita yang mau kita observasi di empathy map ini? Mereka situasinya lagi gimana? Dan mereka ini role-nya dalam situasi ini seperti apa. Yang kedua, itu adalah what do they need to do. Mereka ini harus apa? Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka harus lakukan. Lalu yang ketiga, itu adalah apa yang mereka lihat kesehariannya. Biasanya mereka melihat dari lingkungan sekitarnya apa sih? Atau misalnya apa yang mereka baca, apa yang mereka tonton. Yang keempat adalah what do they say? Apa yang mereka ucapkan. Misalnya ucapkan ke teman-teman, atau misalnya ucapkan ke lingkungan sekitar. Dan kelima itu adalah what do they do? Apa yang mereka benar-benar lakukan. Jadi beda ya, what do they need to do dan what do they do. Karena kalau what do they need to do itu mereka harus atau perlu melakukan itu, tapi bisa jadi belum dilakukan. Sedangkan kalau what do they do itu aktualnya, mereka sudah melakukan aktivitas atau pekerjaan tertentu. Jadi di sini kita benar-benar ingin melihat dari sisi behavior-nya mereka. Dan yang keenam itu adalah what do they hear? Apa yang mereka dengar? Apakah mereka dengar cerita dari teman-temannya, dari rekan-rekan kerjanya, atau misalnya podcast atau lagu yang mereka dengarkan, itu juga bisa termasuk dengan what do they hear. Dan yang ketujuh itu adalah what do they think and feel. Apa pain dan gain mereka? Pain itu maksudnya apa yang mereka takutkan, atau apa yang mereka membuat ini frustasi, atau yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Kebalikannya, kalau gain, itu adalah apa yang mereka inginkan, atau apa yang mereka butuhkan, atau apa yang mereka harapkan. Nah, dari sini kita bisa lebih memahami apa yang benar-benar dibutuhkan oleh orang ini, apa yang diinginkan oleh orang ini, lalu apa yang dia sebenarnya harus atau perlu untuk lakukan, dan kita juga bisa lihat dari behavior dari luarnya. Mereka dengerin apa, mereka lihat apa, mereka ucapkan apa, dan mereka lakukan apa. Nah, jadi ini salah satu tools yang nanti teman-teman juga bisa gunakan ketika nanti mau melakukan market research, lalu mau merumuskan insight yang sudah didapat. Ini akan sangat berguna untuk teman-teman pakai. Nah, kita hari ini nggak akan ngomongin teorinya aja, kita bisa praktekin nih, teman-teman. Bisa buka bit.ly/Google Week strip empathy map. Itu ada Google Jamboard, dan teman-teman bisa coba buka Google Week empathy map ini. Itu ada Jamboard yang isinya gambar ini tadi. Nah, coba dong nanti bisa di-add sticky notes, dan teman-teman bisa coba mikir-mikir, bisa coba dijawab, dibayangkan user dari atau gamers dari teman-teman ini biasanya apa sih yang mereka lihat, atau apa yang mereka dengar, atau apa yang mereka lakukan. Oke, aku akan buka Jamboard-nya. Bisa diakses ya harusnya. Oke, ada yang mau mulai untuk mengisi sticky notes-nya? Bisa, kalau nggak ngerti caranya, ini bisa dari di bagian kiri, teman-teman klik sticky notes, terus bisa mulai tulis, misalnya what do they see. Contohnya kita ngomongin tentang gamers game yang teman-teman lagi kembangkan. What do they see? Atau what do they hear? Contoh, misalnya kalau belum kebayang, what do they see, biasanya gamers ini suka nonton video gaming YouTuber. Misalnya, keseharian mereka ini. Ada lagi yang mau menambahkan? Coba menambahkan, what do they hear? What do they do? What do they say?
suka membandingkan status dalam game dengan teman-teman. Ada lagi yang mau coba untuk menambahkan? Pamer hasil gacha yang didapat. Benar. Ada lagi yang mau coba menambahkan? Suka membanggakan atau share kesuksesan dalam game. Berasa berkompetisi dalam game. Betul. Suka nonton streaming game. Teman-teman mungkin yang masih belum kebayang, bisa dipikirin dulu. We will have a time, mungkin sampai jam ya 2-3 menit lagi kalau teman-teman masih mikir-mikir kira-kira apa sih yang ada atau yang mereka dengarkan, mereka lakukan, mereka lihat. Karakter kurang menarik desainnya, mendengar kabar atau teaser tentang game yang disukai. Rasa sebel kalau nggak bisa clear level. Ya. Melihat review dari internet sebelum membeli game. Yap. Nah, kita di sini juga bisa mulai mengkategorikan apa yang teman-teman udah tulis ini. Misalnya rasa sebel kalau nggak bisa clear level, berarti masuk ke pain. Terus karakter kurang menarik desainnya juga bisa masuk ke pain. Lalu suka nonton anime di game, cari waifu. Oke, ini bisa what do they see. Lalu suka membandingkan status dalam game dengan teman-teman, what do they do. Atau misalnya ini juga ada suka membanggakan atau share kesuksesan dalam game, what do they do? Berasa berkompetisi dalam game. Berarti kalau berasa berkompetisi biasanya game. Berarti karena ini adalah apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka senang, yaitu berkompetisi dalam game. Suka mempelajari update equipment di dalam game. Ya, ini juga berarti what do they do? Oke, jadi harusnya teman-teman udah mulai paham ya, udah kebayang apa yang bisa kita manfaatkan, gimana caranya kita mengutilisasi this empathy map. Karena nanti ini akan sangat berguna untuk teman-teman untuk bisa lebih berempati dengan calon konsumen kita. Oke, kita bisa back ke PPT-nya yang tadi. Oke. Kita udah bahas tentang bagaimana caranya kita melakukan market research, bagaimana caranya kita melakukan interview pada khususnya, dan kita berusaha untuk menganalisis apa yang dibutuhkan ataupun behavior yang dilakukan oleh user kita melalui empathy map tadi. Nah, setelah kita sudah melakukan dua hal sebelumnya, bagaimana nih caranya supaya kita bisa melakukan sintesis atas apa yang sudah kita temukan? Ini ada sebuah istilah, kita sebutnya dengan point of view. Jadi ini terdiri dari 3 aspek. Yang pertama adalah user, kedua itu needs, dan yang ketiga adalah insight. Apa itu? Users, kita ingin supaya dapat mendefinisikan user dengan lebih spesifik. Yang kedua itu adalah needs, itu adalah kita menggunakan verbs atau kata kerja, dan yang ketiga itu adalah insights. Jadi observation ditambah interpretasi dari hasil market research kita. Contoh, mungkin sekarang belum kebayang, tapi kita bisa lihat ini salah satu contohnya. Jose is a busy manager who want to eat healthier but doesn't want to feel like he's on a diet. Di sini kita bisa lihat bahwa kalimat point of view ini sudah mencakup 3 hal. Sudah mencakup usernya, kedua mencakup needs-nya, dan yang ketiga mencakup insights. First, mencakup user, be specific. Jose is a busy manager. Jadi kita juga tahu kalau Jose ini kita bisa bayangkan kalau dia manajer dengan keseharian yang sibuk, dengan jam kerja yang mungkin seharian, kurang waktu untuk makan siang lebih lama. Lalu yang kedua adalah needs. Who wants to eat healthier? Ini adalah juga menggunakan verbs, wants to eat healthier. Dan yang ketiga adalah insights. Ternyata Jose ini dia manajer yang sibuk, dia punya jam makan siang yang sangat singkat, dia pekerjaannya sangat banyak, sangat padat, dan dia ini ingin makan dengan lebih sehat. Tapi dia ini doesn't want to feel like he's on a diet.
Jadi ini ada sebuah interesting insight juga nih yang perlu kita kembangkan nanti. Ternyata Jose ini walaupun mau eat healthier, tapi he doesn't want to feel like he's on a diet. Ini adalah contoh yang bagus ketika kita mau mendevelop point of view sentence. Gimana contoh yang buruk atau yang masih kurang? Jose needs more healthy menu options to have a better eating experience at Google. Di sini kita bisa lihat kalau di sini kurang tahu nih Jose. Who is Jose? Jose siapa? Jadi the user itu kurang spesifik. Yang kedua, the needs. Needs more healthy menu options to have a better eating experience at Google. Di sini kita bisa lihat ada sedikit verbs-nya, terlihat sedikit kalau dia emang pengen makan makanan yang sehat, tapi we don't get the insights atau the observation dari ini. Kita cuma tahu bahwa Jose ingin menu makanan yang sehat. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang sebelumnya, kalimat yang ini lebih bisa menggambarkan, lebih insightful lah, atau kalimatnya ini lebih jelas bagi kita untuk masuk ke step berikutnya, untuk bisa lebih memahami konsumen, untuk bisa lebih menjadi insight ketika kita mendevelop produknya. Lalu selanjutnya, setelah kita sudah membuat kalimat point of view, teman-teman juga bisa lanjut untuk framing the problem. Jadi problemnya ini apa dari si target user kita. Di sini hal yang perlu teman-teman kembangkan atau teman-teman perhatikan juga adalah ketika kita membuat masalah, maksudnya membuat kalimat permasalahan, menganalisisnya adalah describe goals-nya, bukan solusinya langsung. Gimana tuh contohnya? Contohnya, kita bisa lihat dari sini, ada dua contoh kalimat. How might we create a food tracking app to encourage healthy eating? Atau bagaimana cara kita membuat aplikasi food tracking. Yang kedua, how might we help people eat more healthy? Dari kalimat pertama dan kalimat kedua, itu kita bisa membandingkan ya. Kalau yang kalimat pertama ini langsung jump into the solution. Padahal di awal kita sudah harus ingat, ketika kita mau framing a problem, describe goals-nya, describe tujuannya. Tidak langsung ke solusinya. Sedangkan yang kalimat kedua itu lebih broad, terlalu general di kalimat kedua ini. Sedangkan yang kalimat pertama itu terlalu narrow, karena kita jump in langsung ke solusi produknya. Lalu bagaimana contoh yang baik untuk framing the problem? Ini ada beberapa contoh, atau mungkin teman-teman kalau bisa share juga, ini adalah contoh yang lebih baik dibandingkan yang dua kalimat sebelumnya. How might we make eating healthy more convenient? Atau misalnya, how might we make unhealthy eating less convenient? Jadi ini lebih ke goals, bukan langsung jump in ke solution-nya atau ke produknya itu. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan namanya how might we statements. Jadi tadi kita describe the goals-nya, not langsung the solutions-nya. Dan nanti setelah kita sudah men-generate beberapa statement, itu kita bisa choose one, pick one yang akan selanjutnya kita brainstorm lebih lanjut untuk mengembangkan produk inovasinya itu. Oke, jadi tadi kita udah banyak sekali ya, banyak materi yang kita sudah dapatkan. Mungkin teman-teman udah mulai capek nih, udah mulai pusing, atau mungkin mau ke toilet dulu. Nah, kita akan ada break 5 menit. Teman-teman di sini bisa stretching, bisa ke toilet, bisa ambil minum, dan nanti kita akan back di 11:12. Oke, udah 11:13, so we can continue the session. Semoga istirahat 5 menitnya tadi bisa untuk stretching, atau bisa untuk ambil minum, ke toilet. Dan kita akan lanjut lagi tentang key principles yang kedua. Tadi yang pertama kita sudah focus on the user. Nah, yang kedua, kita akan continue dengan key principles yang kedua, yaitu think 10 times. Nah, di think 10 times ini, kenapa kita bicaranya tentang 10 times, not 10%? Karena
kita bisa bayangkan juga ya, ketika kita membandingkan antara 10% dengan 10 kali, itu memberikan signifikansi yang sangat berbeda dampaknya. Ketika kita hanya 10%, tambahannya incrementalnya sangat sedikit, dibandingkan ketika kita berbicara tentang 10 kali. Dan di sini adalah satu poin yang juga kita sangat unggulkan, yaitu adalah kita ingin bisa think 10 times. Kita bisa men-generate ideas sebanyak mungkin, supaya kita juga bisa lebih mendapatkan berbagai inovasi. Nah, ketika kita berbicara tentang think 10 times dan juga tentang berinovasi, tentang brainstorming dengan teman-teman pekerja kita, ada hal yang perlu kita perhatikan, yaitu dari sisi budaya atau dari sisi gimana caranya kita berinteraksi dengan teman pekerja kita. Jadi ketika teman-teman biasanya bayangkan ya, mungkin lagi brainstorming nih dengan teman-teman sepekerjanya. Lalu ada muncul sebuah ide. Biasanya ada tendensi untuk, kayaknya nggak bisa deh. Atau mungkin teman-teman akan bicara, kayaknya ini nggak mungkin deh. Rasanya ini possible, dan segala hal yang akan kita ucapkan dengan tendensi yang negatif, yaitu tidak, karena bla bla bla, atau tidak, tapi bla bla bla. Nah, di sini kita ingin meningkatkan budaya di mana ketika kita mau meningkatkan culture, meningkatkan suasana untuk kita bisa berinovasi dengan lebih lancar, buatlah budaya di mana kita ini build on the ideas of others. Jadi tidak bertendensi untuk langsung menolak idenya, atau langsung bilang kalau idenya ini tidak mungkin, atau tidak visible, atau kurang atraktif, tapi bisa ditambahkan dulu, build on the ideas of others, yaitu yes, and mungkin bisa ditambahin nih idenya bla bla bla, dibandingkan kita langsung menolak mentah-mentah ide yang sedang disampaikan. Lalu yang kedua, selain juga berbicara tentang bagaimana kita men-treat pekerja kita, yaitu juga dari konsepnya. Ketika kita mau men-generate berbagai ide, itu it's okay to have a lot of ideas. Jadi ketika, apalagi di tahap-tahap awal, kita ingin men-generate ideas, quantity yang banyak, itu akan lebih desirable dibandingkan quality. Khusus untuk di tahap awal. Karena di sini kita ingin mendapatkan berbagai banyak ide, berbagai banyak pilihan yang mungkin nanti juga bisa dieksplor ide-ide ini. Maka ketika nanti teman-teman di sini sudah mau men-generate berbagai ideas, akan sangat lebih baik jika teman-teman ini aims for the quantity-nya dulu. Setelah itu baru lanjut di quality-nya. Lalu prinsip ketiga juga ketika sedang melakukan brainstorming, tidak perlu harus langsung jump into the details. Jadi kenapa di sini ditulisnya write headlines? Karena di sini ketika kita punya berbagai banyak ide, itu teman-teman tidak harus langsung jump into the details, tapi bisa dari sisi headlines-nya saja, dari sisi bahasa singkatnya saja, untuk kita mengumpulkan berbagai banyak ide, sehingga kita memiliki banyak quantity, yang nanti juga akan disortir berdasarkan the quality itself. Lalu yang keempat juga, ini cara penyampaian atau cara komunikasi, biasanya visual itu lebih preferable dibanding teks. Karena biasanya ketika kita bisa menggambarkan, kita bisa memvisualisasikan ide kita, itu akan lebih membantu teman-teman kita untuk bisa lebih memahami apa ide kita itu. Dan selain itu juga adalah no judgment. Jadi ketika kita lagi brainstorming dengan teman-teman, sedang berdiskusi, tolong untuk bisa mengurangi tendensi untuk menjudge ide teman-teman yang lain. Misalnya apakah ide ini sangat excellent, ide ini sangat jelek, atau ide ini sangat biasa saja. Karena kita harus bisa menciptakan culture, kita harus bisa menciptakan suasana untuk bisa berdiskusi dengan lebih terbuka, tanpa ada judgment apapun. Jadi ketika nanti mau menjudge atau misalnya memberikan kritik atas ide yang lain, pastikan disimpan dulu saja setelah tahap discussing ini selesai. Jadi setelah brainstorming idenya selesai, barulah teman-teman bisa memberikan
judging atau memberikan kritik atas ide-ide yang lain. Lalu yang kedua, itu juga dari diri kita sendiri, itu kita bisa untuk merileks dalam diri kita. Karena biasanya kita pun tidak disadari, kita memiliki interior voice atau suara di dalam diri kita, di mana kita tidak mau terlihat lucu atau mungkin terlihat bodoh atau terlihat silly di depan teman pekerja kita. Tetapi kita juga harus bisa confident, kita bisa percaya bahwa sebenarnya ketika kita mengutarakan pendapat, kita mengutarakan ide, itu tidak ada ide yang bodoh atau tidak ada ide yang jelek. Jadi ini juga hal yang perlu kita ucapkan ke diri kita sendiri juga ketika kita berada di tahap inovasi. Dan yes, ini ada satu contoh juga ya, pengalaman nyata ya. Gambaran lo jelek, gue nggak paham apa yang lo gambar. Ya, jadi memang ketika kita nanti sedang berdiskusi, mencari ide, jangan langsung dijudge saat itu juga, tapi disimpan untuk later. Dan yang kedua itu adalah kita juga selain berbicara dengan diri kita sendiri untuk bisa lebih rileks, untuk bisa lebih confident, untuk tidak perlu takut untuk bersuara, itu kita juga bisa mengurangi rasa worry kita. Karena biasanya kita sering worry, kita sering khawatir dengan apa yang akan orang lain kritik, atau apa yang akan orang lain berikan komentar terhadap ide kita. Jadi ini memang dibutuhkan confidence dan juga kepercayaan diri dalam diri kita ketika kita mau brainstorming, menghasilkan ide. Dan yang ketiga itu adalah be really curious about everything. Jadi kita selalu penasaran, selalu ingin tahu, selalu ingin curious tentang semua hal. Contoh misalnya teman-teman sudah melakukan atau sudah menulis berbagai ide, teman-teman juga bisa memikirkan ulang, apakah ini benar-benar salah satu-satunya perspektif yang bisa dilihat. Atau sebenarnya kita juga bisa melihat dari perspektif lain. Kita bisa rethink, kita bisa ditulis ulang, kita bisa melihat dari sudut pandang lain, dari ide yang sudah kita tulis ini. Yang kedua, ketika kita sudah punya ide, teman-teman juga bisa playing the devil's advocate. Jadi kalau pernah dengar devil's advocate adalah kita coba untuk nanti melihat challenge atas ide ini. Nanti challenge-nya apa, dan kita tetap menghargai ide itu. Tapi kita juga take the notes kalau misalnya atas ide X, ide Y, dan ide Z memiliki risk-nya masing-masing. Dan yang ketiga dan yang paling terakhir itu yang tadi sudah kita juga sering bahas adalah ketika kita mau berinovasi sangat penting untuk bisa menghasilkan suasana diskusi yang open, untuk bisa menghasilkan safe space supaya semua orang merasa nyaman untuk memberikan ide dan masukannya dalam tahap brainstorming ini. Nah, jadi kita bisa simpulkan juga ketika nanti teman-teman ingin brainstorming dengan teman sekerjanya, ada beberapa tips yang perlu keep in mind, khususnya yang terakhir tadi, no judgment, lalu yang kita juga aim for the quantity first rather than the quality, kita nulis the headlines-nya, dan juga pakai visualisasi, dan juga kita lebih terbuka untuk bilang yes and bla bla bla, so we build on the others' ideas. So, dari saya sendiri, ini materinya. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau berdiskusi, atau mungkin ada pendapat tentang materi ini, feel free untuk menjawab di kolom chat atau di unmute. Yuk, yang mau kasih feedback atau mau tanya, silahkan tentang market research or user research juga boleh. Ya, dari sisi market research-nya, atau selama ini proses brainstorming, menghasilkan ide. Oke Kak, kalau mau tanya, saya aja deh. Satu, gimana cara nemu user ya Kak? Atau kita berangan-angan dulu? Cara nemuin user. Oke, dari Nadia boleh dijelasin cara menemukan user ini maksudnya untuk market research-nya atau untuk bagian apa? Misal saya pengen buat game, tapi saya nggak tahu
misal saya punya gambaran nih, gamenya ini kayak PUBG, cuman saya nggak tahu saya harus kemana gitu. Jadi apakah carinya itu lewat sosmed atau harus ketemuan langsung, saya bingung nih. Nah, nemuinnya gimana? Yang sesuai sama game yang mau saya bikin gitu. Atau masih abstrak ya? Oh, untuk bisa melakukan interview ya dengan Heeh, mereka. heeh. Heeh. Mm-mm. Iya, jadi biasanya ketika dari Nadia sendiri sudah mendapatkan target marketnya, atau misalnya target usernya seperti apa, gimana cara nyarinya? Biasanya kalau cara konvensional, pastinya kita akan cari dari network kita, atau dari sosial media, kita sebar informasinya, mencari responden, itu salah satu cara konvensional yang bisa kita pakai juga. Yang kedua, itu juga bisa menggunakan biasanya pihak ketiga. Pihak ketiga ini artinya biasanya juga ada lembaga atau institusi khusus yang bisa menyalurkan atau membantu mencari responden. Jadi biasanya ada dua hal yang bisa dipakai untuk teman-teman jika mau bertemu dengan usernya secara langsung. Begitu, Nadia. Oke, siap-siap. Nah, tapi kalau waktu ketemu user, terus misal mereka itu malu-malu, itu atau apakah saya harus cari user lain atau ya nggak apa-apa user itu dulu aja seperti itu. Mungkin kalau malu-malu, kita kan juga pernah mendapatkan target interviewee yang malu-malu, jadi kita juga bisa memikirkan kenapa ya dia malu-malu. Apakah dia malu karena bertemu kita sebagai developer game, atau dia malu karena pakai Google Meet, terus bertemu online dan dia malu bertemu dengan orang baru. Jadi kita bisa coba untuk berempati terlebih dahulu, kira-kira kenapa dia malu. Karena kadang biasanya malu ini ada banyak penyebab kan. Nah, kedua, setelah kita berusaha untuk berempati dengan calon interviewee kita, yang kedua kita juga berusaha untuk membuat suasana yang nyaman untuknya. Jadi ketika kita ingin mendapatkan insights atau kita ingin supaya respondennya ini bisa menjawab dengan nyaman, pastikan juga bahwa kita mendekati mereka, approach mereka dengan suasana yang nyaman, yang membuat mereka cocok. Ada beberapa hal. Yang pertama, pastikan cara kita berinteraksi dengan mereka itu sesuai dengan budaya ataupun perilaku mereka. Contoh misalnya teman-teman mau approach atau mendekati gamers dari umur tertentu atau gamers dari suku tertentu misalnya. Kadang kita juga harus menyesuaikan gaya bahasa ketika kita berbicara dengan mereka. Contoh misalnya teman-teman mau membuat game dan mau berbicara dengan dua jenis target user. Satu, anak usia 15 tahun, dan yang kedua adalah pekerja usia 35 tahun. Kita tidak bisa menggunakan gaya bahasa yang sama, tidak bisa menggunakan cara komunikasi yang sama untuk dua target market ini, karena mereka memiliki cara bicara yang berbeda. Contoh, misalnya kalau berbicara dengan anak 15 tahun, kita harus lebih bisa mengikuti gaya bahasa mereka, kita harus bisa lebih ceria, seperti berbicara dengan anak-anak. Sedangkan kalau kita berbicara dengan 35, itu kita bisa dengan tone yang lebih serius. Jadi itu yang pertama, kita usahakan untuk menyesuaikan gaya komunikasi kita atau cara kita mendekati mereka untuk sesuai dengan perilaku mereka, dengan umur mereka, ataupun dengan ya suku atau mungkin cara bahasa yang biasanya sering mereka ucapkan. Lalu yang kedua adalah biasanya ketika kita memulai interview, itu kita usahakan untuk mencairkan suasana. Jadi tidak langsung datang, langsung memulai memberikan pertanyaan. Tapi kita buat seolah-olah mereka ini adalah teman kita. Jadi kita tanya dulu bagaimana kabarnya, bagaimana hari semingguan ini, bagaimana aktivitasnya. Jadi kita usahakan untuk membangun relasi sebagai teman dulu di awal, supaya mereka bisa lebih nyaman untuk berbicara dengan kita. Begitu, Nadia. Oke, siap-siap. Misal nih, kalau target market saya itu global, itu saya harus carinya langsung ke global atau dari Indonesia dulu ya, kira-kira? Kalau misalnya target marketnya secara global, itu sebenarnya dari Nadia juga bisa mulai dari Indonesia dulu. Jadi dari Indonesia, nanti Nadia udah dapat nih beberapa insights, beberapa pengetahuan dari gamers Indonesia. Setelah itu,
Ini juga bisa membantu Nadia untuk mengembangkan pertanyaan selanjutnya untuk bisa mungkin direvisi pertanyaannya. Atau mungkin ada yang ditambahkan pertanyaannya ketika mau lanjut menanyakan ke pemain yang global. Jadi sebenarnya bisa dilakukan dengan cara itu juga. Oke, siap-siap. Sip. Lumayan buat teman-teman. Soalnya kebanyakan kalau di IKSI ini maunya lanjutnya langsung ke global. Misal nggak hanya di Indonesia, jadi Asia, terus ke Europe atau US. Nah, kalau tanya-tanya tentang usernya, berarti apa ya? Ambil dulu dari orang Indonesia. Ya, betul. Oke, oke. Sip, sip. Teman-teman, ada yang mau tanya kah? Silahkan. Oh iya, Kak, mau tanya. Dari beberapa pencarian user, itu lebih enak interview atau sebar survei atau streaming seperti itu bareng dengan user, itu disesuaikan dengan game kita atau ini semuanya dilakuin aja? Itu sama dengan pertanyaan Hermanto ya berarti ya, tools apa yang digunakan? Sosial media. Oke, sekalian menjawab juga. Kalau misalnya menjawab pertanyaan Nadia, itu tergantung dengan objektifnya. Apa objektif dari research ini? Apakah research ini contohnya ingin lebih memahami attitude dan behavior dari gamers kita? Kita ingin lebih explanatory, kita ingin lebih mengetahui lebih dalam, jadi lebih kualitatif jenis insight-nya. Atau yang kedua, kita ingin insight-nya ini lebih kuantitatif. Kita misalnya lebih ingin tahu nih, berapa persen yang suka bermain game jenis bla bla bla. Atau berapa persen atau 9 dari 10 gamers dan segala macam. Jadi kita bisa lihat dulu apakah objektif kita ini lebih ke kualitatif atau kuantitatif. Nah, ketika dari teman-teman ini benar-benar baru mau memulai market research, jadi ingin mendapatkan objektif dua-duanya, ingin kualitatif dan kuantitatif, sebenarnya bisa dilakukan dua itu. Dan bagaimana urutannya? Biasanya urutan ini ada yang biasanya survei dulu, setelah itu baru interview, ada yang interview dulu, habis itu baru survei. Nah, jadi memang biasanya ada beberapa pendapat yang berbeda, lebih baik melakukan survei dulu atau interview dulu. Tapi kalau bisa berikan saran, ketika kita melakukan interview dulu, maka berarti teman-teman ini bisa untuk mendevelop insights lebih lanjut, lebih dalam dahulu untuk bisa memahami, oh berarti gamers ini bermain game ini dengan behavior berapa jam sehari, atau misalnya value mereka, attitude mereka, apa yang mereka percayai, apa yang mereka inginkan dalam bermain game. Setelah itu sudah mendapatkan informasi lebih kualitatif, lebih dalam, bisa divalidasi dengan melakukan kuantitatif, yaitu dengan melakukan survei. Jadi sebelumnya kita ingin lebih dalam dulu mengetahui bagaimana perilaku, setelah kita lebih memahami, lebih mendapatkan gambaran, bisa kita kembangkan menjadi survei untuk kita validate, untuk kita validasi. Apakah benar dari 20 atau mungkin 30 responden yang kita interview, apakah masalah mereka ini juga dirasakan oleh 1000 user lain dengan melakukan kuantitatif market research tadi, yaitu melakukan survei. Begitu. Oke, siap-siap. Berarti double ya, berlapis. Terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan? Atau mungkin pendapat tentang materi yang sudah kita bahas juga sebelumnya? Untuk yang di slide ini, gimana? Tool apa yang dipakai untuk riset? Kalau tool apa, Kak, biasanya? Oke, ini berarti untuk survei ya, lebih ke arah riset pasarnya. Kalau untuk survei, sosial media efektif. Apakah sosial media yang dimaksud oleh Hermanto ini sosial media menggunakan polling di Instagram atau mungkin bertanya di story Instagram ya mungkin maksudnya. Kalau misalnya riset pasar atau khususnya di sini survei, itu kita juga bisa melakukannya dengan Google Form. Jadi sebenarnya konvensional saya juga bisa, kita menggunakan form secara online, kita sebarkan, itu juga bisa kita lakukan. Oke, pertanyaan kedua, variabel apa
saja dan mana yang paling utama ketika menentukan ide mana yang kita ambil dari ide-ide hasil brainstorming. Oke, untuk variabel, itu kita juga bisa lihat dari 3 yang tadi sudah kita bahas. Yaitu yang pertama dari customer-nya dulu, desirability, apakah ide ini bisa menjawab kebutuhan ataupun keinginan dari konsumen atau dari calon gamers kita ini. Lalu yang kedua dari sisi bisnisnya, apakah ide ini juga bisa mengenerate profit atau mengenerate revenue, bisa laris di pasaran. Dan yang ketiga dari sisi teknikalnya, yaitu dari sisi apakah dengan resource yang kita miliki, ini visible untuk kita bangun. Jadi kesimpulannya variabel apa saja yang perlu kita perhatikan itu adalah 3 tadi, yaitu customer, business, dan the technical visibility-nya. Lalu untuk menjawab Aditya Dani, ya menggunakan Google Trend juga bisa untuk dipakai. Siap-siap. Apakah menjawab ya dari Ibnu Qayyim, menjawabkah tadi? Sama Mas Hermanto juga, apakah menjawab? Lalu dari Aditya Dani? Oke, menjawab ya. Oke, siap-siap. Satu pertanyaan lagi dari saya deh. Misal nih ya, kalau ada user yang dia cuman mau motivasi ngisinya kalau ada reward. Nah, apakah itu termasuk player kita juga ya? Maksudnya termasuk target market kita? Jadi harus dikasih reward dulu gitu baru mau. Iya, biasanya memang ketika kita melakukan market research, responden itu biasanya memang lebih terinsentif untuk mengisi jika ada reward-nya. Biasanya memang ini cukup sering untuk, kadang dilakukan juga oleh marketer, kadang kalau memang memiliki budget yang bisa dialokasikan untuk market research, itu kita juga bisa memberikan insentif itu. Biasanya ada yang memberikan e-wallet, atau misalnya dana dalam bentuk lain, itu biasanya memang cukup sering. Jadi ini juga bisa dilakukan juga jika ingin mendapatkan lebih banyak calon target responden, karena biasanya orang-orang akan lebih terinsentif jika ada insentifnya itu untuk mengisi surveinya. Oke, siap-siap. Nah, tapi kalau ternyata mereka cuma tertarik karena insentifnya, ternyata bukan target market, itu bisa jadi enggak ya? Ternyata salah, dia cuma jawab aja gitu. Iya, kalau itu jangan sampai terjadi. Oh, jangan sampai terjadi. Ya, itu jangan sampai terjadi, karena berarti dia bukan target user kita, berarti sebagai kita keluarkan dari calon responden kita. Nah, itu berarti pertanyaan yang harus kita lontarkan harus sesuai dengan game yang ingin kita buat gitu ya, Kak? Ya, bisa juga dengan cara seperti itu. Oke. Adakah tips buat cari itu, tanyanya gitu? Yang sesuai gimana biar langsung gitu ke target market. Ada tips atau triksnya? Biasanya kalau kita ingin mengembangkan survei, ketika kita mendistribusi, itu biasanya ada filternya. Filter di awal sebelum mereka bisa mengisi survei ini. Contoh, biasanya sering ada syarat responden untuk bisa mengisi survei ini. 1, berumur sekian sampai sekian. Atau kedua, biasanya bermain game 2-3 jam per hari. Atau ketiga, dan seterusnya. Jadi ada filtering di awal ketika kita mau mendistribusi. Nah, filtering ini 2. Biasanya yang pertama ketika ingin menyebarkan pesannya, atau istilahnya jarkomnya, itu sudah kita tulis. Kita tulis ini adalah kriteria responden yang kita cari. Dan yang kedua, itu di dalam surveinya itu. Jadi nanti di survei, kita juga bisa menulis kembali, kita memastikan apakah mereka memang benar-benar target market kita. Kalau ternyata mereka menjawab, ada pertanyaan yang menjawab tidak, atau tidak sesuai dengan target market, itu formnya secara teknis bisa kita alihkan langsung ke submit. Atau bisa kita alihkan langsung supaya mereka tidak perlu mengisi survei kita sepenuhnya. Karena mereka bukan target marketnya. Oke, wow. Thank you so much. Oh, ada pertanyaan lagi dari Restia Astari. Tiap kali mengembangkan fitur atau produk baru, biasanya Google akan riset ke seberapa banyak orang. Oh.
Oke, kalau untuk tiap kali mengembangkan fitur atau produk baru, itu aku tidak bisa menjelaskan langsung exact angkanya, tapi ini juga bisa berdasarkan dari jenis produknya, skala produk yang ingin dikembangkan, atau skala fiturnya. Jadi apakah skala produknya ini benar-benar secara global atau misalnya secara lokal tertentu. Dan biasanya ini tergantung case by case. Nah, di sini juga ada dari Google juga bisa membantu untuk menjawab. Ferdian, you can unmute yourself too. Ya, thank you Cindy untuk peluangnya. Hai teman-teman, nama saya Ferdian dari tim Google juga. Hari ini menyimak juga so far. Untuk pertanyaan ini mungkin Restia dari sisi Google sih seperti yang Cindy sudah katakan itu kembali lagi ke tim masing-masing ya, karena tim di Google kan beroperasi secara berbeda gitu. Namun yang bisa menjadi benchmark adalah setiap tim ketika mereka mau mengembangkan fitur atau produk baru, itu mereka akan pertama decide dulu secara statistik signifikannya mereka mau mendapatkan feedback sebanyak apa secara kuantitatif, dan yang lebih pentingnya secara kualitatif juga. Nah, yang agak sedikit menguntungkan dari kita di Google adalah kita kan secara global mempunyai karyawan lebih dari 100.000 ya. Jadi ketika kalau misalnya ada produk baru atau fitur baru, biasanya kita akan di-offer ke karyawan Google itu dalam segi alpha dan beta, dan yang mau ikut serta untuk testing itu nanti biasanya kadang-kadang kalau bisa produknya lebih genting gitu, ada rewardnya seperti tadi yang Cindy katakan. Kalau enggak, biasanya kita cuma membantu aja dengan memberikan feedback gitu. Jadi ada yang kalau misalnya fiturnya kecil, biasanya statistiknya persentasenya lebih kecil. Kalau misalnya produknya itu baru, biasa yang nge-testing juga jauh lebih banyak. Mungkin kira-kira seperti itu. Oke, thank you so much, Ferdian. Thank you, Kak Ferdian. Oke, Nadia. Selain itu, adakah lagi? Ada itu, Kak Ervan, bila target user kita dari komunitas yang sudah ada atau game-nya ongoing, maka kita bisa mendesain dan ide yang mirip dengan market yang sudah ada tersebut, namun ditambah sedikit inovasi atau kekurangan dari market yang sudah ada. Silakan, kasih. Oke, jadi yang aku tangkap dari pertanyaan ini berarti apakah kita bisa menambahkan ide dari produk yang mungkin sebelumnya sudah ada di pasaran, tapi kita ingin melakukan improvisasi sedikit atas kekurangan dari produk yang sudah ada. Tentunya ini sangat bisa, karena sesuai yang juga tadi kita bahas di awal sekali, ada berbagai jenis inovasi. Dan berarti yang Ervan tanyakan itu adalah incremental innovation, di mana Ervan ingin mengubah sedikit atau mengimprovisasi sedikit, memodifikasi sedikit atas produk yang sebenarnya sudah ada. Seperti itu. Apakah cukup menjawab, Ervan? Nah, aku mau nambahin sedikit juga di sini selain Cindy yang udah kasih dikatakan, sebenarnya sangat bisa, dan mungkin kita juga mau encourage ya, terutama kalau misalnya kita ngomongin hasil yang terdapatkan dari data gitu. Misalnya kita sudah membuat beberapa title game yang mirip core look-nya ataupun game ekonominya mirip gitu. Nah, dari sana kita bisa belajar sebenarnya dari data-data, misalnya teman-teman menggunakan platform analitik atau Firebase gitu. Nah, dari sana tuh sebenarnya dari market ke market itu kita bisa mendapatkan data yang sama yang bisa kita pelajari. Jadi kalau misalnya memang teman-teman ke depannya ada spesialisasi dari segi vertikal ataupun genre yang mau difokuskan, itu sangat kita encourage banget untuk bisa menggunakan data yang sudah ada dan bisa diaplikasikan ke kantor-kantor lainnya. Kurang lebih. Ya, mungkin aku sekali lagi bantu jawab juga ini ya, karena ini agak sedikit spesifik ke produk, karena Cindy dari marketing, aku lebih ke produknya juga. Kalau untuk menggiring user lama ke produk kita, ya mungkin ada beberapa cara ya. Yang pertama itu kalau yang kita sering lihat adalah cross promo dari aplikasi yang lama ke
aplikasi yang dari aplikasi baru itu ditaruh di embed di aplikasi lama gitu. Itu banyak teman-teman dari game studio yang sudah melakukannya dari segi house ad ataupun misalnya dari kalau misalnya memang sudah mempunyai follower yang banyak di sosial medianya juga itu bisa di cross promo di kanal-kanal sosial medianya. Tapi ya memang agak sulit sih kalau misalnya dari user lama ke user baru, nggak segampang teori, tapi ya sebenarnya memang kita bisa strategikan seperti itu. Ya, biasanya kalau dari sisi marketing, yang bisa kita bantu adalah kita ketika melakukan market research, kita juga bisa bertanya, kita ingin mencari tahu hal apa yang membuat kamu ingin mengganti produknya. Biasanya, hal yang ingin mereka ganti produknya itu biasanya terkait dengan pain mereka menggunakan produk yang mereka gunakan sekarang. Jadi ini juga bisa teman-teman lakukan juga ketika melakukan market research, mengetahui dulu apa pain yang mereka rasakan dengan produk yang mereka gunakan sekarang. Setelah sudah tahu pain-nya, kita juga bisa bertanya, kira-kira hal apa yang dapat men-trigger kamu untuk mau pindah ke produk lain. Jadi memang bisa dilihat dari dua sisi, dari sisi produknya tadi dan dari sisi marketingnya, begitu. Mantap, mantap. Luar biasa. Dari Kak Ervan, apakah sudah menjawab ya? Yap, sudah menjawab. Oke. Thank you. Thank you buat Kak Ferdian juga buat jawabannya. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Saya hitung 3 ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada Miss Cindy Pregita untuk sharing yang bermanfaat hari ini. Lupa, open cam. Halo. Halo. Thank you ya Kak buat sharing knowledge sama insight-nya luar biasa banget. Oke.